Hi guys, welcome back to the 100% Manusia Film Festival di 100% Manusia Stay at Home barengan sama saya Kurnia Wijayanto yang akan menjadi moderator pada sesi kita pada hari ini. Sebentar aku setting dulu ya. Jadi hari ini kita akan ngomongin tentang freedom of choice. Halo Kak Acit, nah ini kebetulan Kak Acit juga udah hadir di sini yang akan jadi narasumber kita pada siang hari ini. Nah, aku mungkin bisa langsung aja kali ya kita going live barengan sama Kak Acit. Halo, hai teman-teman semua, welcome to the 100% Stay at Home barengan 100% Manusia Film Festival. Halo Kak Acit. Hai, suaraku Hai, terdengar nggak ya? terdengar jelas. Oke. Iya. So, aku baru aja welcoming teman-teman sih yang kebetulan join di siang hari ini barengan sama Kak Astrid Permata dari perkumpulan pamflet generasi. Nah, mungkin sebelum kita mulai, aku langsung jumpin aja kali ya, going to the section di live kita kali ini. Kita kenalan dulu deh sama Kak Acit dari pamflet. But before that, aku mau ngucapin untuk Happy 4th of July for the fellow Americans. Let's get to the session. Nah, kita kan hari ini akan ngomongin tentang freedom of choice, terutama kaitannya sama youth. Karena kalau misalkan ini kan dari Kak Astrid sendiri, dari pamflet itu kan memang fokusnya di anak muda ya, di youth. Nah, mungkin Kak Acit bisa sharing-sharing dan cerita dulu Kak, Kak Acit di pamflet sebagai apa, kemudian pamflet itu fokusnya di mana aja sih, kegiatannya apa aja. Karena aku lihat di websitenya di pamflet juga itu juga banyak banget program-program. Jadi kamu teman-teman yang memang anak-anak muda yang mau tahu bisa cek di websitenya mereka atau di Instagramnya @pamfletgenerasi. Ya, aku mungkin persilahkan ke Kak Acit dulu. Oke, selamat malam teman-teman. Sebelumnya aku mau terima kasih ke Kak Kurnia, Karen, dan tim 100% Manusia yang udah reach out aku dan ngasih kesempatan untuk sharing bareng ke teman-teman di platformnya 100% Manusia. Seperti yang tadi Kak Kurnia mention, aku dari pamflet, perkumpulan pamflet generasi, atau biasanya sih singkatnya disebut pamflet, sebuah organisasi yang diinisiasi dan dijalankan oleh orang muda yang punya cita-cita uh, agak lumayan tinggi, yaitu bikin kayak semacam support system sebenarnya buat orang muda juga untuk berpartisipasi secara aktif di politik dan demokrasi di Indonesia gitu. Jadi kita selama kurang lebih 8 tahun itu melakukan peningkatan kapasitas, kajian, terus habis itu kampanye, pelatihan ke orang-orang muda gitu ya, supaya mereka bisa kritis, bisa berdaya untuk klaim hak mereka dan sebagainya gitu. Dan ketika ngomongin orang muda, kita nggak cuma ngomongin orang muda yang ada di Jakarta doang, sekitarnya, atau orang muda yang mayoritas, tapi juga ketika ngomongin orang muda ya, itu artinya semua orang muda dengan latar belakang apapun, status kesehatan, terus habis itu orientasi seksual, terus habis itu misalnya pendidikan dan segala macam dah, identitas yang melekat pada orang muda yang sangat amat beragam gitu sih. Oke. Ya kan aku juga sempat lihat nih Kak Acit sebelum di pamflet ini kan juga aktif di LBHM ya. Dan aku juga lihat di beberapa tulisannya, Kak Acit nih banyak banget nih encourage untuk komunitas-komunitas tertentu ya, mulai dari HIV, kemudian teman-teman dari marginal juga, perempuan, isu perempuan juga dibahas di sini. Nah, kalau Kak Acit bergabung di pamflet ini udah berapa lama ya? Ya, jadi kebetulan sebenarnya bergabung di pamflet tuh 1 tahun 5 bulan, tepat banget karena aku selesai di LBHM itu 2019, terus sempet intern di agensi PR, terus habis itu balik lagi ke industri development, dan kebetulan kesempatan di tahun 2020 Februari itu bergabung sama teman-teman di pamflet gitu sih. Oke, menjadi pilihannya Kak Acit berarti ya untuk akhirnya balik lagi dan join ke pamflet Iya, iya, generasi. iya.
Emberan. So, kalau kita ngomongin, kita mungkin langsung jump in ke topik. Kalau kita ngomongin Mm-mm. terkait sama freedom of choice ini, atau kebebasan dalam memilih ya, terutama dalam untuk anak-anak muda deh. Nah, kalau Kak Aci sendiri, atau misalkan dari teman-teman pamflet, melihatnya, terutama kan pamflet ini kan memang platform buat teman-teman muda nih. Itu Mm-mm. ngelihatnya gimana sih untuk anak-anak muda sekarang, mau di Jakarta ataupun di seluruh Indonesia, ketika mereka punya the choices, pilihan-pilihan mereka itu. Mm-mm. Iya, jadi sebenarnya sih hal yang paling utama dari apa ya orang muda bisa menentukan pilihan adalah informasi gitu ya. Dengan informasi yang kita punya itu sebenarnya kita jadi berdaya gitu ya untuk bisa menentukan pilihan, mengutarakan pendapat, melemparkan kritik dan segala macam. Jadi menurutku yang paling krusial adalah kemerataan informasi gitu yang lewat mana, lewat akses internet yang merata, lewat pendidikan yang merangsang kita untuk berpikir kritis gitu ya. Terus budaya misalnya yang memungkinkan orang muda untuk terlibat dalam diskusi-diskusi yang mungkin di beberapa area kayak aduh orang muda tahu apa sih, misalnya ada barrier-barrier yang kayak gitu. Jadi menurutku memandang freedom of choice adalah ya mereka hanya bisa terjadi kalau individunya sudah berdaya gitu dan kuncinya adalah informasi gitu. Yang mana mungkin sayangnya tadi aku mention juga nggak semua orang punya akses ke situ gitu, nggak semua orang punya akses ke internet dengan baik, punya akses ke pendidikan dengan baik, apa namanya diberikan kesempatan oleh kultur dengan baik gitu. Apalagi misalnya apa namanya perempuan gitu ya. Ini paling umum bahas tentang seksualitas, informasinya udah gelap, nggak ada pendidikan seks gitu, tapi ketika kita ngomongin perempuan ya situasinya makin gelap gitu, karena secara kultur tidak diperkenankan untuk tahu informasi tersebut gitu misalnya, sehingga banyak perempuan yang clueless gitu, makin clueless untuk menentukan aktivitas seksual. Atau misalnya di isu nafsa, karena pemerintah banyak banget gembor-gembor tentang informasi yang mispersepsi, terus abis itu yang stigmatizing, banyak orang muda yang kemudian jadi juga clueless gitu, alih-alih menjauhkan penggunaan nafsa, jadinya malah menggunakan nafsa dengan cara yang misalnya tidak aman kayak gitu-gitu sih. Jadi menurutku ini ngomongin freedom of choice sangat kompleks dan apa ya, dia padahal inherent gitu ya, namanya juga hak ya, inherent terhadap Iya. individu, tapi banyak banget rintangannya gitu sih. Setuju sih sebenarnya sama Kak Acit. Informasi atau fakta yang memang faktual itu memang salah satu kunci ketika kita memilih, karena pada dasarnya kan pilihan itu apa ya, kalau bahasanya tuh pilihan itu sudah dikondisikan. Pilihan itu sebenarnya basically udah ada, tinggal gimana kita pada saat sebelum kita memilih kan kita bisa mengambil ilmu dan informasi sehingga pada saat kita mengambil pilihan itu dapat bertanggung jawab dan secara dewasa tentunya. Nah, kalau misalkan terkait sama freedom of choice atau pilihan itu, mungkin aku akan coba lompat sedikit kayak apalagi sekarang di era digital saat ini ya. Kita sebagai anak muda dengan banyaknya informasi yang kita dapat itu, tadi gimana sih caranya untuk kita atau misalkan teman-teman muda ketika mereka mau melakukan pilihan itu, gimana caranya mereka mencari informasi yang tepat dan reliable. Kalau misalkan dari Kak Acit sendiri atau dari teman-teman pamflet, karena pamflet sendiri kan sebagai platform yang memberikan edukasi dan informasi juga. Nah, itu gimana sih caranya biar anak-anak muda tuh bisa secara tepat memilih informasinya? Hmm. Um, aku sangat menyarankan buat teman-teman untuk apa ya, kalau nyari informasi nggak dari satu sumber gitu. Aduh ini agak kompleks ya, maksudnya kayak mungkin aja informasi yang diberikan mainstream itu atau media arus utama, walaupun misalnya TV-nya well known gitu ya, terus abis itu yang punya orang-orang terkenal, tapi ternyata nggak semerta-merta ngasih informasi yang juga apa ya, mungkin benar, apalagi di zaman sekarang, di zaman postmodern kan kebenaran itu sangat subjektif gitu ya. Jadi aku sangat menyarankan buat teman-teman untuk mencari informasi nggak lebih dari maksudnya lebih dari satu sumber gitu. Informasi yang reliable itu nggak
menurutku nggak cuman dari media arus utama, tapi bisa jadi dari media-media alternatif gitu. Banyak sebenarnya platform-platform yang ngangkat suara-suara yang selama ini terbungkam oleh media arus utama gitu ya. Kita punya Indo Progress misalnya, Magdalene, Konde, terus punya mungkin teman-teman LSM dan CBO atau Community Based Organization gitu yang punya juga website, itu bisa diakses gitu. Jadi kayak sekarang gitu kan informasi kita dibombardir, tapi penting untuk kita mencocokkan gitu ya antara argumen yang satu dengan argumen yang lain, terus nyari sampai menemukan kebenaran yang gitu. Dan nggak mesti dari media arus utama, tapi juga media alternatif dan testimoni orang yang terdampak gitu sih. Ya, setuju. Jadi kalau bisa cari informasinya more than one sumber ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita balik lagi nih, kalau kita ngomongin era digital saat ini kan, kalau kita ngomongin freedom of choice, terus apalagi dengan era sosial media ya, orang-orang pada akhirnya, karena ini akan berkaitan nih, ketika kita punya pilihan, kita juga ada namanya freedom of expression kan. Nah, kalau misalkan itu, sekarang keterkaitannya adalah gimana kalau anak-anak muda ini yang akhirnya sudah memilih sesuatu, kita ambil contoh aja waktu kasus pemilihan umum sebelumnya lah. Karena itu lagi rame banget tuh waktu pemilu, akhirnya orang saling berlomba-lomba menginformasikan siapa pilihannya misalkan seperti itu. Nah itu kalau dari Kak Acit sendiri melihat untuk anak-anak muda ini, dari cara mereka mengekspresikannya itu gimana sih? Iya. Is it good or? Ya, memang ini boleh santai aja kan ya aku. Santai aja. Maksudnya kayak emang ya di dunia kekampretan nih. Maksudnya di tengah para elit yang main di atas gitu, yang selalu jadi korban itu rakyat yang di bawah. Jadi buat mereka kita lihat lah, maksudnya pemilu kemarin kan itu bener-bener menurutku lawak ya. Maksudnya kita aja tuh sama teman kita berseberang satu rumah berantem ya, salah kayak gitu. Tapi pas kita lihat sekarang semuanya menyatu dalam kebahagiaan di pemerintahan sekarang kan gitu. Jadi ini jadi pelajaran sih buat kita untuk sekali lagi berpikir kritis gitu. Dan sebenarnya ini gak cuma pemikal lah, kita bisa lihat di di Twitter, di internet gitu, yang bikin jadi saling benci gitu. Aku mikir, maksudnya kayaknya kita perlu kembali sebenarnya tujuannya apa sih kita mengutarakan pendapat atau berdiskusi. Menurutku di sistem yang demokrasi ini semua orang dijamin gitu ya kebebasan berpendapat. Perlu diingat juga, maksudnya kayak tujuan kita tuh apa sih? Apakah kita karena sebenarnya semakin banyak orang yang mengutarakan pendapat itu makin bagus gitu ya, memperkaya diskursus. Nah, apakah tujuan kita memperkaya diskursus atau ya pengen menang aja dari gitu? Jadi itu juga perlu ditarik, dilihat ke dalam diri kita terlibat dalam suatu war. Tujuan kita tuh apa gitu? Tujuan kita mau menang apa? Tujuan kita apa? Dan yang mungkin yang sering luput karena kita juga sama debat queer tersebut adalah upaya untuk mengerti seseorang atau bubble kita gitu. Padahal kalau aku padahal ya setiap orang itu punya pengalaman, latar belakang, tumbuh di lingkungan yang berbeda, media yang dikonsumsi juga berbeda, dan semua itu mempengaruhi bagaimana dia berpikir dan mengutarakan pendapat atau memilih sesuatu gitu. Dan kalau kita berusaha untuk mengerti itu gitu ya, kayak semesta, semoga gitu ya, kita juga jadi bisa mengerti bagaimana cara pola pikir mereka gitu. Jadi alih-alih judging, justru kalau misalnya kita mau penetrasi pandangan, kita jadi mikir, oh berarti masuknya lewat sini nih gitu, bukan justru jadi kayak berantem atau gimana gitu. Yang kedua yang perlu diperhatikan juga
bahwa karakter apa ya, kayak Twitter, karakter Twitter, post Facebook atau post Instagram itu sangat terbatas gitu ya Kak Kurnia. Misal Twitter, dia hanya menyediakan 160 karakter di setiap post gitu. Nah, sebenarnya itu menunjukkan bahwa platform ini nggak bisa menggantikan atau kurang elok gitu kita melakukan diskusi secara sangat terbatas itu karakter menimbulkan mungkin saja menimbulkan misunderstanding karena nggak bisa ngungkapin alaskan segala hal lewat satu post setuju Twitter gitu kan. Jadi sangat mungkin untuk misunderstanding terus jadinya dan karena nggak ada dialog tatap muka kita nggak Halo Kak Acit. Halo. Ya, suara aku kedengeran kah? Putus kayaknya suaranya ya. Suaranya Kak Acit di aku hilang. Oke, kita sambil tunggu Kak Acit ya, teman-teman ya. Setuju banget tadi kalau misalkan dari statementnya Kak Acit. Nah, mungkin kita tunggu dulu sampai Kak Acit bisa akhirnya join lagi. Suaranya Kak Acit yang belum terdengar sih di saya. Ya. Atau Kak Acit mau leave, nanti masuk lagi, boleh dicoba sekali lagi. Aku stay di sini dulu barengan sama teman-teman. Kita tunggu dulu Kak Acitnya untuk coba masuk lagi. Mungkin ada gangguan sinyal, karena memang sekarang semua orang WFA, jadi buat teman-teman juga pasti banyak yang WFA, jadi mungkin banyak penggunaan di internet saat ini sih. Terutama di hari Minggu ya. Nah, semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat di masa PPKM kita kali ini, jaga kesehatan juga semuanya. Kita sambil coba tunggu Kak Acit untuk join lagi di dalam ruangan ini. Coba aku cek dulu ya. Kak Acitnya. Oke, aku coba request lagi untuk Kak Acit bisa ikutan masuk. Kemarin kita sudah coba testing out live barengan Kak Acit. Sebenarnya lancar-lancar aja sih ya. Cuman kita nggak tahu sih kalau misalkan online ya memang kadang-kadang kendalanya seperti ini sih. Ya, ini Kak Acit udah join lagi. Suaranya udah Kak Kurnia. Nggak apa-apa. Ya, kendala kalau kita bikin kegiatan online kadang-kadang begini sih. Gimana? Suaranya kedengeran kah? Agak delay kayaknya di saya. Jadi suaranya terlambat masuk. Aduh, ampun, maafin banget. Aku pikir Kak Kurnia di aku. Kedengaran suaraku terdengar. Enggak. Suaranya sekarang kedengeran sih. Oh, oke. Apa aku ganti device dulu ya? Boleh kalau mau ganti device. Apa gini aja? Begini sebenarnya di saya suaranya kedengeran jelas sih. Tadi sampai mana ya? Terakhir. Sampai ke misunderstanding di Twitter dan sosial media lainnya sih. Tapi ini ada Kak Joan mention agak nge-lag. Tapi video sih memang agak terlambat. Tapi kalau suara kayaknya lancar deh Kak Acit deh. Iya, kayaknya suaraku delay deh nyampe sana. Ya, atau mau coba ganti device boleh juga sih. Nanti aku stay di sini sambil nungguin Kak Acit. Mungkin kita sambil ngobrolin yang lain dulu barengan teman-teman. Maaf. Nggak apa-apa sih, kemarin. Maaf banget ya, Kurnia. Tapi aku ganti device ini sebentar.
Farhan katanya oke sih, nggak ada kendala. Atau kita mau lanjut aja, terserah Kak Acit sih, biar sama-sama enak. Oh, oh ya udah boleh deh pada Bu. Tanya ke kita. Ya, tadi sampai situ sih misunderstanding dari apa karakter, pembatasan karakter kalau misalnya kita tulis di sosial media itu kan juga bisa menimbulkan misunderstanding, lebih ke situ sih. Tadi Kak Acit di saya sampai situ. Nah, kalau misalkan Kak Acit ada yang mau ditambahin lagi dari informasinya. Hmm. Iya, benar. Jadi understanding itu sangat dimungkinkan dan ditambah lagi kadang-kadang yang kita apa namanya Ya, putus lagi nih kayak Kak Acit nih. Koneksinya kah atau bagaimana? Kalau Kak Acit mau ganti device dulu boleh, nanti saya tunggu di ruangan ini, kita nggak apa-apa sih. Biar teman-teman juga pada saat nontonnya enak. Nah, Kak Acit mungkin live sebentar untuk ganti device. Ya, itu sih tadi kita masih ngobrolin seputar kebebasan memilih buat teman-teman muda terutama karena kita barengan sama pamflet perkumpulan pamflet generasi atau yang biasa orang-orang kenalnya juga sebagai pamflet. Nah, kalau misalnya kamu mau tahu program-programnya apa aja dari pamflet generasi itu bisa kamu cek di websitenya mereka di pamflet.or.id. Nggak cuma hanya pamflet aja yang memberikan sebagai platform untuk teman-teman muda, kita dari 100% Malaysia Film Festival sendiri juga memberikan ruang buat teman-teman untuk bisa berdiskusi seperti kegiatan kita di 100% Manusia Stay at Home kali ini. Halo Kak Cip, gimana? Halo, semoga jauh lebih stabil. Harusnya jauh lebih stabil. Ini gambarnya juga lebih stabil sih dibanding yang Oh ya, sebelumnya. oke. Maaf banget Kak Kurnia, aduh ampun. No, it's okay. Ya, tadi sampai situ sih dari pembatasan karakter sehingga adanya misunderstanding. Mungkin bisa dilanjutkan lagi kalau Kak Cip mau menambahkan buat teman-teman. Iya, itu maksudnya apa jadinya menimbulkan misunderstanding karena Hmm, karakter beberapa platform ya. yang emang terbatas dan emang nggak bisa menggantikan interaksi ataupun diskusi yang tatap muka gitu karena kita nggak saling ketemu gitu ya. Hmm, Terus abis itu mungkin juga ada sisi yang mana ternyata orang yang kita perdebatkan atau yang ajak diskusi gitu di dalam apa ya suatu platform misalnya paling paling sangat apa ya sangat 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 sering itu adalah Twitter gitu ya. Itu adalah orang-orang yang ternyata udah punya power dan di-hire untuk jadi pendengung gitu atau buzzer yang jadinya kayak ya percuma gitu kayak ngomong sama tembok aja. Jadi ngapain diladenin gitu sih Kak Kurnia. Semoga menjawab. Jadi itu apa sih ya, pertanyaannya sebenarnya? ya itu. Nah, tapi kalau mungkin aku langsung lanjut aja sih. Kalau misalkan terkait itu ya, aku mau nanya deh, sebagai peran dari apa ya, mungkin peran negara atau ya negara lah ya atau pemerintahan dalam hal ini kan mereka juga punya fungsi dan perannya sebagai negara untuk memberikan batasan-batasan tertentu misalkan. Nah, kalau dari Hmm. Kak Aci sendiri, apakah ini pembatasan ini akan berpengaruh baik dalam penyampaian pendapat atau justru malah mengekang kalau kalau misalkan dari Kak Acit atau misalkan teman-teman pamflet melihatnya seperti apa? Oh, jelas ya. Mengekang. Maksudnya kayak apa ini juga maksudnya justru yang aku pikir Hmm. penting gitu ya perannya negara alih-alih melakukan pembatasan justru mengencourage Hmm. rakyat atau warga negara untuk punya digital literacy gitu ya. Jadi mereka nih kan apa ya dengan sangat terbuka apa um, apa ya meminta investasi masuk gitu terutama misalnya device-device digital gitu ya um, membuka apa ya pintu untuk internet masuk gitu kita dirangsang untuk pakai apa internet lebih banyak daripada biasanya gitu ya Hmm. apa orang-orang tua dirangsang untuk ngasih device atau gadget itu
ke anak sedini mungkin gitu ya, tapi tanpa diiringi dengan apa ya, usaha untuk memberikan sosialisasi atau edukasi seperti apa sih penggunaan internet yang baik gitu, seperti apa penggunaan internet yang sehat, apa dampak-dampak penggunaan internet di misalnya 5 jam sehari itu apa gitu, konten-konten apa yang bisa dinikmati oleh anak misalnya, dan gimana kalau misalnya anak mau apa ya, kalau misalnya dia pakai suatu gadget gitu, apa yang harus orang tua lakukan, harus dampingin atau ditinggalin aja kayak gitu-gitu sih. Justru peran-perannya lebih ke situ sih. Apa namanya, peran-perannya justru digital literacy dan buat orang semakin kritis gitu ya. Kecuali memang ada apa namanya pendapat-pendapat yang apa ya, pendapat-pendapat yang bukan membahayakan pemerintahan tapi justru lead to hate speech atau apa ya, yang berisi kayak apa namanya, himbauan atau ajakan untuk membunuh atau membenci suatu kelompok tertentu, yang mana paling apa ya, paling kentara itu kan atau paling terasa ke teman-teman yang kelompok minoritas gitu, yang suaranya nggak didengarkan gitu. Itu menurutku yang perlu ditindaklanjuti. Tapi respon pemerintah seperti apa? Apakah dengan pidana gitu kan, atau dengan intervensi lain yang sebenarnya lebih efektif kayak gitu? Itu sih paling kakurnya. Jadi bukannya justru mempidana orang-orang yang mengkritik atau kayak gimana, tapi justru kontennya itu bukan suatu kritik ya, tapi konten yang mengundang hate speech atau himbauan membenci suatu kelompok kayak gitu. Itu yang perlu direspon dan diintervensi, tapi menurutku perlu ditinjau juga, perlu ada kajian intervensi semacam apa yang cocok gitu. Apakah menurutku kayak, karena nggak semua harus direspon dengan pidana ya, seperti apa yang udah dilakuin pemerintah saat ini gitu. Justru kayaknya pidana mungkin lebih cocok sama apa, akun-akun yang suka nipu, ngasih SMS ke rakyat menang hadiah sekian kayak gitu-gitu loh, atau ya memang ada tindak pidananya kayak gitu Kak Kurnia mungkin. Nah, ya mungkin tadi kan salah satunya adalah memberikan akses buat masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi yang secara tepat, tapi juga ada beberapa guidance yang sebenarnya pemerintah juga bisa berikan itu ya. Oke. Nah, ini sebenarnya ada satu pertanyaan nih yang juga mungkin aku bisa sambungin juga dari salah satu followernya 100%. Dia tuh nanya, basically, gimana sih kalau kita mau mengedukasi anak-anak muda ini, terutama ketika mereka bersosial media, gimana agar secara bijak menggunakan medsos. Karena kan di Indonesia sendiri nggak hanya perundang-undangan yang tertulis ya, tapi juga ada norma dan juga ada adat how they do it. Maksudnya gimana caranya mereka secara bijak menggunakan medsos dalam berkomentar kah, atau dalam mengutarakan pendapat. Ini salah satu pertanyaan yang muncul dari salah satu follower kita. Mungkin Kak Acit bisa memberikan sedikit masukan. Yang paling penting adalah ini sih, apa namanya, ketika kita mau melibatkan orang muda atau mau penetrasi ke orang muda, ya kita harus mandang dia sebagai seorang yang setara dan harus memastikan bahwa apa ya, ada lingkungan yang inklusif gitu. Ini kan ceritanya mau bikin intervensi nih, sosialisasi ke orang-orang muda gitu ya. Ya harus ada situasi di mana orang muda bisa mengutarakan pendapatnya secara bebas gitu ya. Jadi harus dibikin ruang aman dan ruang nyaman gitu untuk mereka sharing pengalaman, strategi, taktik atau gimana pun, sehingga ada apa ya, ya gitu. Jadi harus, itu yang pertama, kuncinya adalah membuat ruang yang aman dan nyaman serta inklusif buat orang muda. Yang kedua, ketika dalam melakukan sosialisasi itu orang muda juga harus dilibatin gitu. Jadi alih-alih dia sebagai objek yang dengerin sosialisasi tersebut, mungkin bisa diajak untuk merumuskan materinya, merumuskan apa namanya, alur sosialisasinya dan lain-lain gitu. Jadi benar-benar menjawab kebutuhan mereka dan menjawab hal-hal yang lebih relevan buat mereka gitu, terkait si apa namanya, berinternet yang sehat atau yang bijak kayak gitu sih. Kak Kurnia, itu sederhananya ya, tapi konsepnya mungkin bisa ditelaah di ada satu konsep namanya meaningful youth participation. Nah, ini tuh suatu prinsip yang bisa dipakai buat segala intervensi. Intinya adalah ketika kita melakukan intervensi ke orang muda, ya orang muda harus dilibatkan secara bermakna gitu ya.
sehingga jadinya efektif gitu apa yang pengen kita intervensi ke mereka gitu. Oke. Ya, ini juga menarik sih kalau misalnya aku tarik tadi dari awal itu, basically kan mungkin beberapa anak muda ini dalam proses ketika mereka mau menentukan pilihan, sehingga mereka masih cari-cari informasi kan, terus mereka masuk ke ruang-ruang tertentu, di situ sebenarnya mereka eh, apa ya bahasa bahasa gampangnya itu bukan yang menjudge juga atau misalkan itu sebenarnya basically mereka curious aja dan bertanya kan, Mhm. cuman Mhm. apakah itu dari cara berkomunikasinya yang mungkin ada gap generasi sehingga kita juga perlu aware kondisinya anak muda saat ini ya tadi seperti Kak Acit bilang kan mereka harus dilibatkan jadi mungkin bisa kita berkomunikasinya bisa jauh lebih baik gitu kan. Nah ini ada satu pertanyaan nih Kak Acit. Dari salah satu yang viewer yang kita nonton juga. eh nah itu sama seperti tadi sih. Gimana sih caranya mempertemukan gapnya itu antara generasi muda sama generasi yang lebih tua lah gitu loh dalam menentukan pilihan atau misalkan dalam ya tadi kalau misalkan anak-anak muda ini sebenarnya lagi cari-cari informasi dan bertanya atau berkomentar, nah yang tuanya harus gimana, yang mudanya gimana juga caranya. Mungkin Kak Iya. Acit bisa kasih sharing sedikit. Ya ini pertanyaan sulit banget. Apa ya? Itu ya. Tapi sebenarnya ada satu sih. Sebenarnya ini formula yang mungkin bisa kita apa pakai buat ke semuanya. Aku selalu mikir kalau kita berhadapan dengan orang, kalau kita lagi berdiskusi sama orang, mau antara orang muda dengan orang tua, antara kelompok yang bersebarangan tadi udah di-mention, antara orang-orang di luar bubble kita selalu maksudnya sebisa mungkin gitu ya untuk bersikap apa ya melatih diri kita untuk bersikap konstruktivis dan juga kritis. Konstruktivis dalam artian tadi memperhitungkan bahwa orang itu melakukan sesuatu itu pasti ada sebab dan sebabnya gitu. Mereka datang dari latar belakang apa namanya value yang diturun sama keluarga, apa namanya pendidikan, media yang konsumsi segala macam gitu. Jadi kita tuh kalau dengan tapi kita juga kritis gitu. Apa ya itu semua kan pasti di apa ya ada sistem yang di balik itu semua kan. Kenapa ada orang berpikir demikian dan segala macam gitu. Jadi kalau atau modenya kita udah kayak gitu, sebenarnya harusnya kita jadi lebih easy menghadapi orang yang agak berbeda dengan kita gitu. Kayak gitu juga dari orang muda ke orang tua dan orang tua ke orang muda gitu ya. Aku pikir kita harus di dalam mode yang sama-sama mencoba untuk mengerti satu sama lain gitu. Apa ya? Ya misalnya tren, maksudnya informasi seputar feminisme gitu ya. Kalau di sekarang kan orang udah banyak banget gitu ya. Udah apa ya? Udah di mana-mana gitu. Media mainstream juga ya, sorry, bukan sinetron tapi lebih ke kayak banyak film-film Indonesia yang udah ngangkat value itu misalnya kayak gitu. Nah dulu kan enggak kan, dulu kan lebih mungkin enggak semua orang bisa akses informasi tentang feminisme kayak gitu-gitu. Nah kan ada perbedaan zaman. Nah kalau kita coba untuk bisa mengerti itu, aku rasa komunikasinya jadi lebih lancar gitu. Dan sebenarnya orang muda dan orang yang lebih tua nggak semerta-merta harus berseberangan gitu di dalam meaningful youth participation. Di konsep itu juga bisa sebenarnya orang muda dan orang yang lebih tua itu bisa jalan bareng gitu, karena biar gimana pun aku percaya banget kalau ada diskusi berarti itu ada sharing informasi dan sharing pengalaman gitu. Belajar nggak mesti dari yang bawah ke atas atau hanya satu one way gitu ya, dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Menurutku proses belajar itu bisa dari dua-duanya gitu. Dan kalau kita udah pasang siap-siap diri untuk mode dan terbuka terhadap semua kemungkinan, terbuka sama pendapat apa segala macam, aku rasa kayaknya mispersepsi, misunderstanding itu bakal bisa diminimalisir sih gitu. Ya, setuju. Jadi intinya mungkin saling mengerti dulu ya di awal. Jadi saling memahami, ya tadi seperti Kak Acit bilang kan setiap orang datang dengan latar belakang yang berbeda, dengan informasi yang berbeda juga. Kadang-kadang orang datang juga gelasnya udah penuh gitu, karena kita harus aware juga gitu. Nah ini juga tadi Kak Acit juga saya setuju banget sama Kak Acit, dan jangan selalu berpikiran kalau semuanya harus dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, ya kita sama-sama aja. Atau kita saling sharing, saling bertukar informasi. Nah, buat teman-teman yang kebetulan juga hadir pada malam hari ini untuk viewer, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, mumpung bareng sama Kak Acit dari Pamflet, kalau mau ditanya silahkan ditanya.
Mungkin aku juga mau ada beberapa pertanyaan sih yang aku mau tanyakan ke Kak Acit nih ya. Bentar. Nah, ketika kita punya satu pilihan untuk anak-anak muda ini, sometimes kan ketika mereka berekspresi, tadi kalau misalkan aku mau tarik lagi, ada beberapa orang yang merasa wah pilihan gue yang udah paling bener nih gitu loh, dan sometimes mereka ada kecenderungan untuk memaksakan ideologinya kah, atau misalkan pandangannya terhadap sesuatu lah dari nilai-nilai ekosop misalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan dari Kak Aci sendiri melihat keadaan seperti ini atau misalkan kondisi-kondisi ini, apakah di luar atau misalnya dari teman-teman pamflet yang sering berinteraksi dengan anak muda, ada nggak sih kecenderungan seperti ini untuk mereka gitu? Toh kalau sekarang ya dengan era, Mas aku juga mungkin mau ambil satu contoh, orang-orang tua yang mungkin generasi di atas saya itu setelah adanya sosial media, mereka juga at the end balik lagi kayak anak muda gitu, karena sama-sama baru-baru melek kan. Nah ketika mereka mengutarakan informasi ini, ketika mereka memaksakan, nah itu gimana sih Kak Acit kalau misalkan dari sharing-sharingnya Kak Acit dan teman-teman? Yang perlu di apa namanya, yang perlu di highlight atau ditekankan sih memang pada dasarnya hak asasi manusia itu kan inherent sama Ya, orang gitu, setiap individu. Begitu juga freedom of choice. Jadi dia nggak bisa dipaksakan. Dia adalah apa ya? Dia nggak bisa dipaksakan. Dia itu harus muncul dari sikap yang voluntary gitu. Apa namanya? Yang ya harus keluar dari sesuatu yang tanpa paksaan, tanpa tekanan, tanpa ancaman gitu. Jadi kalau misalnya HAM itu gitu juga, misalnya kayak paling 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 sederhana adalah hak atas kesehatan gitu ya. Kita nggak bisa apa namanya, misal dokter nih, saya operasi ya, harus wajib dioperasi kan, kayak gitu kan. Yang terjadi kan mau separah apapun pasiennya tetap ditanya ini dijelasin penyakitnya kayak gini 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 gini, dan perlu tindakan ini gitu, biayanya sekian sekian sekian, apa menurut saya yang terbaik adalah ini gitu kan. Tapi kan apa, petugas kesehatan atau rumah sakit nggak harus kayak memaksakan atau wajib harus ya, dioperasi, nggak kayak gitu. Dan aku rasa ini juga bisa diimplementasikan di apapun gitu ya. Namanya hak asasi manusia itu tuh nggak bersifat wajib, dia harusnya bersifat voluntary. Yang ya, bisa kita lakukan sebenarnya yang tadi gitu ya, ngasih informasi, apa namanya, ngasih informasi, ngasih ini tuh tentang apa, konsekuensi-konsekuensi positif dan negatifnya seperti apa, kayak gitu-gitu. Tapi balik lagi, hak untuk memilih, untuk memilih sesuatu itu nggak bisa dipaksain sama orang lain gitu ya. Kadang-kadang ini yang terjadi ya, maksudnya antara generasi muda dan generasi yang lebih tua gitu. Generasi yang tua mungkin bilang kayak, pokoknya lo harus kawin, misalnya kayak gitu. Yang muda, enggak, pokoknya gue gak mau kawin, pokoknya lo harus ngertiin gue, kayak gitu kan. Nah itu kan sebenarnya yang tadi aku bilang, sebenarnya lack of understanding gitu. Dan sebenarnya setiap individu punya kebebasan untuk memilih, ya punya otonomi terhadap tubuhnya sendiri gitu, punya ya, apa ya, punya otonomi terhadap tubuhnya, bertanggung, dan dia harusnya bisa bertanggung jawab terhadap pilihan tersebut gitu. Mau kita omongin misalnya nih, yang teman kita gitu kan, putus sama pacarnya gitu, atau kayak di dalam toxic relationship, ya kita pengen dia keluar kan. Tapi kalau misalnya bukan dari pilihan dia itu juga susah gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah ya kita infoin bahwa ini udah toxic, misalnya dampaknya kayak gini, konsekuensi ke lu kayak gini, konsekuensi ke lingkungan kayak gini, dan ini it's your choice, pilihannya kayak gimana gitu. ya, Dan yang kita modenya jadi kayak, ya udah, apa namanya, gue ada kalau lo butuhin gitu. Dan kapanpun lo pengen keluar dari si toxic relationship ini, ya udah kita keluar bareng-bareng gitu, misalnya seek help kayak gitu. Jadi itu konteks apapun gitu, kita nggak bisa memaksakan kehendak ke orang lain sih gitu. Yang tadi ya, maksudnya kadang-kadang kita berpikir bahwa apa ya, persepsi kita yang paling benar gitu, padahal tadi balik lagi, kalau di postmodern kan ya kebenaran itu suatu yang subjektif dan sangat relatif gitu. Yang dilakukan sama teman-teman pamflet sebenarnya apa namanya, kita apa ya, menjembatani si misunderstanding itu sih gitu. Misalnya apa, teman-teman pamflet kemarin adain apa namanya, sebuah project gitu ya ke teman-teman SMA,
untuk mempromosikan keberagaman gitu, SMA khususnya SMA negeri yang rata-rata homogen gitu, hampir homogen ya kan, dalam artian homogen gitu. Itu kita kenalin ke kelompok-kelompok yang selama ini mungkin jauh dari apa ya, visualnya dia, jauh dari lingkungan dia, kita kenalin gitu ya, supaya si misunderstanding itu bisa terjembatani gitu. Mungkin teman-teman itu namanya programnya namanya apa namanya, create. Nah mungkin teman-teman di SMA nggak bisa kesempatan untuk berkenalan lebih dekat. Mungkin cuma bisa ngeliat di TV atau di media arus utama, yang mana kadang-kadang kan suka dipotret berbeda gitu ya. Nah ini kita bantu jembatanin dengan ya udah kenalan gitu. Aku percaya sih proses apa ya, saling mengenal itu penting gitu, biar tercipta si understanding tadi gitu. Itu. Oke. Sebentar Kak Cet, aku ada ganti earphone karena ternyata baterainya habis. Bentar. Aman. Oke, I'm back. Kedengeran kah suaranya? Dengar, cepet banget. Ya, ya. Jadi kalau tadi aku mau coba ambil beberapa poin, kayak misalkan kalau misalkan pilihan itu basically balik lagi ke HAM, dan itu sifatnya voluntarily, dan kita kalau bisa tidak memaksakan itu. Tapi ini juga pertanyaan lagi satu dari Farhan, tadi juga udah nanya beberapa kali. Nah ini kalau kita ngomongin baru melek, any tips nggak sih dari Kak Aceh sendiri untuk kita tetap grounded dalam berpendapat dan berekspresi buat teman-teman muda? Karena mungkin aku juga bisa ambil contoh ketika ada seseorang mengutarakan pilihannya, kemudian kita nggak setuju, jatuhnya kita jadi apa ya, mengecilkan, atau misalkan yang paling buruknya adalah ketika akhirnya menjadi membuli seseorang. Nah itu gimana sih caranya ketika kita ada ketidaksetujuan akan sesuatu dan kita harus mengutarakan itu, how to stay grounded? Iya, jadi pakai bahasanya sih. Jadi kadang-kadang sebenarnya ini apa ya, bisa. Jadi kan apa, datangnya Coca-Cola ke Indonesia itu kan butuh usaha ya. Maksudnya dia harus ngenalin apa ya, budaya bahwa pertama dia harus ngenalin Coke itu tuh enak gitu kan. Terus dia harus ngenalin Coke itu bisa diminum barengan makanan Indonesia kok gitu. Atau ya Coke itu gampang sehingga lu nggak perlu bikin, kalau teh kan lu harus bikin dulu air panasnya dan segala macam kayak gitu-gitu. Dan itu butuh proses, dan itu butuh usaha strategi komunikasi, riset sosial politik, budaya segala macam gitu. Tapi sederhananya adalah yang pengen aku bilang, sabar aja karena itu semua proses gitu. Dan kita harus menikmati proses itu, proses apa namanya, ya saling bertukar pikiran gitu ya. Kalau menurut kamu misalnya, ya ini paling kentara misalnya teman-teman pegiat ya, kita kan susah banget ya mau ngelawan patriarki misalnya kayak gitu. Apa namanya, untuk masuk ke dalam alam yang, dan teman-teman udah lakuin juga, adalah kita berusaha untuk masuk ke alam pikir orang-orang yang masih menganut patriarki gitu. Kita telaah argumennya tuh apa sih gitu. Argumennya mereka tuh argumennya apa, berdasarkan apa. Terus misalnya penafsiran agama yang agak-agak keliru misalnya kayak gitu. Terus kita masuk menyelam lewat misalnya kita pakai penafsiran agama dari perspektif feminis misalnya kayak gitu. Jadi apa namanya, semangat. Tapi selalu kita yang mau aku bilang adalah coba argumen kita dibikin relate atau dibikin dekat dengan konteks dan juga alam pikirnya orang yang sedang kita ajak sih kayak gitu. Jadi bener banget gimana supaya apa ya, kadang-kadang kita suka nggak ngerti atau nggak apa ya, kita pikir mereka ngerti gitu, padahal kan konteks orang beda-beda ya. Nah itu kita harus coba untuk mengkontekstualisasikan pendapat kita ke orang yang sedang kita ajak komunikasi kayak gitu. Dan itu tentu saja nggak mudah, susah banget. Apa namanya, perusahaan-perusahaan transnasional yang mau meraup untung di Indonesia ya dia lakuin riset berpuluh-puluh tahun gitu, bombardir, buang duit sana sini buat apa iklan dan segala macam, sampai akhirnya kita mau beli produknya dia kayak gitu. Itu kan proses yang sangat panjang gitu. Jadi apa ya, jelas itu bukan kerjaan yang mudah, butuh proses gitu. Bahkan big company aja ngeluarin gelontoran duit nggak tahu berapa triliun buat cuman bikin kita beli
cope gitu. Apalagi ini Ya. kita yang coba buat yang murahnya gitu ya, yang bahkan nggak ada biayanya gitu. Itu pasti butuh proses gitu. Tapi aku percaya yang namanya apa, sesuatu pasti menghasilkan lah gitu, kerja keras Ya. kita gitu. Termasuk juga mencoba untuk misalnya berkomunikasi dengan orang yang alam pikirnya berbeda sama Ya. kita gitu. Oke, ya setuju. Jadi intinya baik lagi saling memahami, saling mengerti. Jadi dipahami dulu lawan bicaranya sebelum kita memulai diskusi atau misalkan suatu argumen. Misalkan itu. Ini kalau misalkan dari Kak Gun ini dia mention lebih ke statement sih. Sering kita minta orang lain untuk open minded, tapi kadang kita sendiri nggak bisa menerima perbedaan. Menurut aku itu paradoks banget, sehingga ya open minded itu kan both side. Nah, aku setuju juga sih. Jadi tadi seperti yang kita udah diskusiin dan bareng Kak Acit juga sudah mention, ya kita terbuka dulu dengan kondisinya dan kita harus tahu dulu lawan bicaranya dan kita harus saling mengerti. Itu salah satu kunci dari toleransi juga sebenarnya ya, saling mengerti satu sama lain. Nah, ini ada satu pertanyaan nih Kak Acit. Aku masuk ke question di question box-nya kita. Ini Kak Acit nanyanya Kak Acit, kenapa ya banyak orang dekat pemerintah suka condensing ke mahasiswa dan gerakan anak muda? Suka apa? Condensing? Lebih kayak menyerang atau mengecilkan mungkin ya konteksnya. Iya, soalnya isinya orang-orang tua. Iya, kenapa spesifik ke orang muda gitu ya? Ke Atau mahasiswa ke ya rakyat, terutama. ke umum, ke mahasiswa. Tapi menekan gitulah kayak represif ya? gitu maksudnya. Iya, betul ya. Ini agak berat sih. Yang pertama mungkin ageism. Kalau misalnya menekan ya, maksudnya kayak ageism kan ada di mana-mana dan paling kentara sama orang muda ya gitu. Dianggap nggak tahu apa-apa, dianggap belum banyak pengalamannya sehingga nggak berhak melakukan ngomong kayak gitu atau berpendapat gitu. Paling contoh paling real misalnya kemarin teman-teman mahasiswa berdialog di salah satu acara televisi yang mana di situ juga ada Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, terus kemudian ya statement itu keluar dari Yasona Lauli, lu tahu apa sih gitu, lu tuh masih mahasiswa, lu emang udah baca RKUHP-nya dan bla 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 bla, ya gitu. Dan itu jujur aja secara personal aku temuin sepanjang karir aku. Jadi ya itu juga jadi ya kita bisa ngeliat ageism di mana-mana. Tapi kalau tindakan represif, nah ini lain cerita nih ya, maksudnya lain cerita karena lain cerita karena intinya adalah untuk menetapkan atau ngejagain posisi mereka di atas sana. Mereka harus mendisiplinkan masyarakat. Untuk jaga uang masuk ke Indonesia, mereka harus menjinakkan masyarakat buruh dan lain-lain gitu ya. Mereka harus bikin Indonesia stabil. Mungkin ya itu. Jadi mereka harus bikin Indonesia stabil, mereka harus ngejidakin masyarakat gitu ya, sehingga masyarakat nganut baik kalau ada kebijakan yang bla 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 bla. Jadi ya ini untuk kepentingan beberapa segelintir orang yang berada di atas sana gitu ya. Dan ini terjadi sebenarnya nggak cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia manapun. Kalau misalnya ada tahta yang lagi dipegang dan keusik, ya pasti kita atau mungkin nalurinya adalah ya lawan gitu ya, melawan siapapun itu gitu, walaupun misalnya rakyat atau mahasiswa. Itu sih, jadi ini agak berat nih. Ya jadi kayak, dan itu happen di banyak negara, dan menurutku sebagai orang muda kita nggak perlu takut gitu. Ya nggak perlu takut, ya lawan aja gitu, karena mereka juga yang gaji kita kok gitu. Jadi justru bagus kok, makin kritis mereka makin takut sih sebenarnya gitu. Yang paling jadi catatan adalah gimana supaya mahasiswa itu nggak sendirian gitu aja, karena ya kita harus merumuskan gimana supaya bisa kritis
tapi sistemik gitu, kritik secara sistemik, maksudnya kritik nggak asal-asal kritik terus habis itu nanti ditangkap sama polisi. Kita harus bikin gerakan yang solid, yang udah punya strategis gitu ya, ada instrumen-instrumen yang udah lengkap, misalnya ada teman-teman kelompok yang lawyer yang nge-backup misalnya kayak gitu, media segala macam. Jadi menurutku nggak usah takut, dan ya PR kita adalah konsolidasi gitu. Tiba-tiba langsung jalanan. Oke. Itu ya tadi dari Kak siapa ya? Dia masuk ke dalam question box sih. Nah ini ada pertanyaan lagi sih, kalau kita ngomongin ke isu HAM dan pergerakan atau perjuangan, boleh nggak sih kalau kita pilih-pilih gitu, misalkan kita bergerak di isu HAM gitu, terus kayak aku mau memperjuangkannya isu A aja, aku maunya isu B aja. Dan itu dampaknya akan seperti apa? Tadi kan Kak Aceh sebenarnya udah singgung nih masalah konsolidasi antar lembaga dan organisasi nih ya. Tapi kan ada juga ternyata di lapangan yang mereka, gue fokusnya di sini gitu. Nah, kalau dari Kak Aceh sendiri, boleh nggak sih kalau misalkan mau pilih-pilih isu? Makin berat nih, makin lama ya. Aduh, tergantung ya, lihatnya pakai perspektif apa. Kalau dulu aku juga sebenarnya galau ya. Aku di titik yang sebenarnya kalau misal ngomongin hak asasi manusia itu tuh nggak bisa pisah-pisah gitu. Kita nggak bisa cuman ngomongin satu hak aja terus hak yang lain kita diamin aja. Menurut aku sebagai, kalau misalnya udah punya pisau itu ya HAM itu karena inherent terhadap individu gitu ya. Apapun identitasnya ya lu belain gitu. Misal nih kita sebel sama FPI gitu ya. Karena mereka suka persekusi teman-teman minoritas seksual sama minoritas gender gitu. Tapi ketika orang FPI itu dapat pelanggaran hak, ya kita harus stand juga buat mereka gitu, tanpa mengurangi misalnya kesalahan kita terhadap satu tindakan yang lain gitu ya. Tapi ketika ada orang yang dilanggar haknya, menurutku kita juga harus stand gitu. Jadi menurutku HAM itu nggak bisa pilih-pilih. HAM itu berlaku buat semuanya, semua isu. Cuman kita harus pilih juga porsinya mana. Jangan sampai kita justru jadi ngambil panggung atau ngambil tempat orang-orang yang berhak menyuarakan itu, misalnya lebih depan, misalnya kayak gitu. Terus jadi kita juga perlu tahu porsi kita. Intinya sih aku ngerasa moodnya yang penting kalau misalnya lo butuh gue dan apapun yang bisa gue lakukan ya udah gue kasih gitu. Tapi juga jangan sampai ngambil tempat-tempat orang yang seharusnya berhak lebih louder gitu ya untuk menyuarakan hal itu. Yang kedua juga pikirkan juga tentang mental health kita. Karena kita nggak bisa battle di semua isu. Kita maksudnya dalam artian nanti soalnya juga nggak efektif, terus abis ini kita kewalahan. Jadi kita juga perlu tahu porsi kita apa gitu. Aku mengerti banget buat teman-teman yang buat teman-teman yang ya semangat gitu ya. Emang karena kita kesel banget kan, kayaknya tanda kutip ya kalah di segala aspek gitu. Tapi kita juga harus care sama diri kita sendiri gitu. Ketika mau turun kita harus siapin diri kita secara mental dan fisik juga gitu. Jangan ikut ini tapi jadinya kewalahan dan akhirnya justru malah misalnya ngerepotin orang kayak gitu sih. Pertimbangan yang kayak gitu mungkin bisa dipikirkan gitu ya. Tapi secara pribadi menurutku ya HAM itu harusnya nggak pilih-pilih gitu. Oke. Thank you so much Kak Cid. Nah ini buat teman-teman, kita udah mau di penghujung waktu, bentar lagi jam 8, karena Insta Live itu kan 1 jam sebelum kita tiba-tiba putus dari Instagramnya. Mungkin ada kata-kata penutup kah, rangkuman dari Kak Cid buat teman-teman muda, dan nggak cuma teman-teman muda aja tadi ya, kalau kita udah bahas di dalam sini, untuk generasi yang mungkin sudah tidak bisa dikatakan muda lagi, itu juga perlu untuk tadi saling memahami dan saling mengerti ya, agar bisa komunikasinya berjalan dua arah dan sama-sama baik gitu loh. Dan akhirnya kita bisa berdiskusi dengan secara sehat. Nah dari Kak Aci sendiri mungkin ada tambahan yang mau di-mention untuk menutup kegiatan kita pada malam hari ini buat teman-teman yang muda dan enggak. Yang muda yang enggak. Ya,
itu sih paling aku sebel jujur secara pribadi sama ageism. Karena memang ya secara personal sering banget dapet, tapi aku juga nggak mengharapkan ageism itu muncul dari orang muda ke orang yang lebih tua gitu. Jadi yang namanya ageism ya toksik gitu. Maksudnya kayak jangan sampai jadi kayak kebalikan, kita jadi meminggirkan orang tua. Dan sebenarnya kan ageism juga dialami oleh orang-orang yang lansia misalnya gitu. Jadi apa ya nggak berharap ada ageism baik terhadap orang muda ataupun orang yang lebih tua. Terus apa ya itu sih karena kita sebenarnya musuh bersama tahu siapa. Jadi kalau bisa apa namanya jangan musuhan satu sama lain, karena kita punya goal perubahan sosial yang lebih besar gitu. Dan aku suka banget sama 2 prinsip feminisme. Yang pertama itu pentingnya mendengarkan tutur perempuan. Nah, itu juga bisa diaplikasikan gitu ya buat ke apapun gitu. Pentingnya mendengarkan tutur atau pengalaman orang lain gitu. Terus yang kedua juga tentang woman support woman gitu. Jadi prinsip bahwa ya kita harus saling bantu, kita harus mengusahakan bahwa there is no one left behind, dan lewat apa ya, jadi kita jangan ngikutin kapitalis yang sangat kompetitif gitu ya, yang ngelakuin sesuatu berintervensi sesuatu itu ya karena mau gitu, enggak. Tapi tujuannya sebenarnya kita mau bareng-bareng sama sejajar gitu, setara, nggak ada orang yang lebih yang tertinggal. Itu kan indah banget ya. Itu sih paling jadi balik lagi ke dalam diri, mungkin kayak apa sih tujuan kita gitu. Oke. Thank you so much Kak Acit buat ngobrol-ngobrolnya malam hari ini. Tadi kalau kita ngomongin soal pilihan itu udah jadi hak dasarnya kita sebagai manusia, cuman perlu diingat juga setiap pilihan itu ada konsekuensinya ya. Jadi tadi cari lagi informasi ketika kita mau memilih sesuatu, karena pada dasarnya pilihan itu sudah dikondisikan. Jadi kita perlu cari-cari informasi sehingga kita pada saat memilih kita udah tahu mana yang tepat. Nah, ini mungkin juga tadi kalau misalkan Kak Semi tanya terkait boleh nggak pilih-pilih HAM, di sini juga dia ada melanjutkan kalau untuk orang-orang yang cari panggung gimana. Cuman tadi Kak Acit juga sudah mention sebenarnya ya sesuai proporsinya aja dan kapasitas kita juga. Ketika memang itu adalah untuk kesempatan untuk orang lain mengutarakan pendapatnya atau misalkan menginformasikan tentang pilihannya, ya kita kasih ke mereka yang memang sesuai dengan kapasitasnya. Kalau enggak, tadi balik lagi, kesehatan mental kita juga perlu dijaga ya teman-teman, terutama di kala pandemi kayak gini. Nah mungkin itu buat kegiatan kita pada malam hari ini. Sebenarnya seru sih, karena ternyata makin malam makin banyak yang masuk dan makin banyak yang bertanya, dan isunya juga makin berat. Nanti kita bisa lanjut lagi barengan sama teman-teman pamflet, atau misalnya barengan sama Kak Acit juga. Paling stay tune aja di 100% stay at home, stay tune di Instagramnya 100% manusia, dan jangan lupa follow juga buat teman-teman pamflet di Pamflet Generasi, atau kalian mau tahu program-programnya bisa masuk juga ke Pamflet ID. Nah, untuk mungkin aku segera informasi juga untuk websitenya 100% manusia juga sudah launch kalau kemarin teman-teman masuk, dan kita masih on development. So sekarang sudah, aku mau thank you banget buat Kak Acit untuk kegiatannya kita hari ini. Nanti kita lanjut lagi untuk kegiatan-kegiatan kita berikutnya. Mungkin itu aja kali ya, Kak Acit. Ada lagi yang mau ditambahin? Udah sih, makasih banyak ya 100% manusia. Aku ngeliatin perjalanannya dari zaman volunteer di LBHM sampai sekarang bisa dapat kesempatan ini. Senang banget. Kan bagian dari konsolidasi. Loh, itu penting kan demi perjuangan. Karena kita berjuang sama-sama dan gak sendirian. Oke, thank you so much Kak Acit untuk waktunya. Terima kasih teman-teman yang sudah join. Balik lagi nanti di 2 minggu lagi di 100% Stay at Home barengan 100% Manusia Film Festival. So, see you and thank you. Dadah, makasih, maaf.